Di tengah kebisingan dunia yang terus memanggilmu untuk bergerak, berlari, mengejar, dan berperang tanpa henti, pernahkah kamu bertanya, kapankah kamu benar-benar beristirahat? Bukan sekadar merebahkan tubuh di atas ranjang, tapi benar-benar menaruh semua pedangmu, meletakkan bebanmu, dan membiarkan hatimu bersandar dalam keheningan yang penuh penerimaan. Malam ini, ada sesuatu yang tidak biasa sedang bergerak diam-diam ke arahmu. Angin malam yang menyentuh wajahmu bukanlah angin biasa. Ada aroma dari langit yang dibawa perlahan masuk ke ruang tidurmu. Dan di antara bayangan dan cahaya, Tuhan sedang membisika sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang tidak semua manusia diberi hak untuk mendengarnya. Itu bukan mimpi, bukan imajinasi. Itu adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Bukan karena kamu selalu kuat, tapi justru karena kamu tetap bertahan saat tak seorang pun tahu betapa kerasnya badai yang kamu lawan sendirian. Kamu telah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri, menahan tangis dalam diam, tersenyum ketika hatimu retak. Dan malam ini, Tuhan berkata, cukup. Cukup menyiksa dirimu dengan perasaan harus terus kuat. Cukup memaksa dirimu berjalan ketika tubuhmu sudah memohon untuk diam. Tuhan tidak menginginkanmu menjadi mesin. Tuhan menciptakanmu sebagai jiwa, bukan sekadar raga. Dan kini, saat kamu membaca ini, ada pesan yang sedang dititipkan di bawah bantalmu. Bukan sekadar kata, tapi sebuah undangan ilahi untuk masuk ke dalam ruang pemulihan, ruang penyembuhan, ruang di mana hanya ada kamu dan Tuhan. Bayangkan saat kepalamu menyentuh bantal nanti malam. Bukan sekadar tidur yang akan datang, tapi cahaya yang perlahan menyelimuti jiwamu. Tuhan tidak datang dengan guntur atau petir malam ini. Ia datang dengan cara paling halus, keheningan dan ketenangan. Karena hanya dalam keheningan, kamu bisa mendengar suara yang selama ini kamu rindukan, suara dari langit yang menyebut namamu dengan penuh cinta. Jiwa terpilih. Jangan terus melawan kelembutan. Jangan terus mengabaikan panggilan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Sudah waktunya kamu berhenti sejenak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditarik lebih dalam menuju kekuatan sejati yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang bersedia mendengarkan suara di balik diam. Malam ini, kebenaran tidak ada di layar ponselmu, tidak di kabar orang lain, tidak di keramaian. Tapi ia tersembunyi di bawah bantalmu, dalam bentuk pesan dari Tuhan yang tidak akan kamu temukan di buku manapun, tidak pula dari nasihat manusia manapun. Tuhan sedang berbicara padamu lewat rasa kantukmu, lewat desahan napasmu, lewat setiap detik saat matamu mulai berat menahan hari. Dan Tuhan berkata, "Anakku, tidurlah dengan damai. Aku yang akan berjaga malam ini. Aku yang akan menyembuhkan luka-lukamu saat kamu tidur. Aku yang akan menanam benih kekuatan baru dalam jiwamu. Karena ketika kamu bangun esok hari, kamu tidak akan sama lagi.
Sebelum kamu menutup mata, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil, sebuah isyarat bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sebuah sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak lagi menolak panggilan dari takdirmu, bahwa kamu siap untuk dipeluk oleh cahaya yang selama ini kamu cari. Maka tekan tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan suci lainnya dari langit yang turun dalam bentuk video seperti ini. Dan tulislah di kolom komentar 77. Angka itu bukan sembarang angka. Ia adalah kunci. Ia adalah tanda. Ia adalah sinyal yang kamu kirimkan langsung ke semesta bahwa kamu siap membuka pintu damai, menerima pelukan Tuhan, dan menyambut pesan suci yang telah lama menunggu untuk kamu dengar. Jiwa terpilih, kamu tidak datang ke video ini karena kebetulan. Kamu dipanggil. Dan sekarang, sudah waktunya kamu menjawab panggilan itu dengan tenang, dengan pasrah, dengan harapan. Karena malam ini bukan malam biasa. Dan pesan itu sudah diletakkan di bawah bantalmu. Bagian 1. Diam bukan berarti lemah, tapi pertanda kau sedang dikuatkan. Jiwa terpilih. Ketika segalanya terasa sunyi, ketika dunia seolah menjauh darimu, dan hanya ada kesepian yang menyelimuti ruang-ruang batinmu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang ditinggalkan. Karena di balik diam yang memekakkan itu, Tuhan sedang bekerja. Diam-diam, tanpa banyak suara, tanpa banyak penjelasan. Karena terkadang dalam senyaplah kekuatan terbesar sedang dibentuk. Kamu mungkin merasa tidak bergerak, merasa stagnan, seolah doamu hanya memantul di langit-langit kamar tanpa pernah sampai ke langit. Tapi percayalah, diam itu bukan kekosongan. Diam itu adalah ruang suci di mana semesta sedang memintamu untuk tidak lagi memaksa, tapi mulai percaya. Setiap manusia yang dipanggil untuk tugas besar selalu diawali dengan periode hening. Musa pernah berjalan sendirian di padang gurun. Sokrates pernah diam menghadapi pengadilan. Bahkan para cahaya yang kita kagumi dalam sejarahnya pernah melewati malam-malam panjang tanpa arah. Tapi bukan karena mereka gagal, melainkan karena mereka sedang disiapkan. Dan begitu pula kamu. Keheningan yang kamu rasa saat ini bukan akhir dari segalanya. Ia adalah rahim dari sesuatu yang luar biasa. Kamu sedang dikandung ulang oleh semesta, dilunakkan kembali, dibentuk dari ulang dengan energi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itulah mengapa rasanya berat. Karena saat pohon akan tumbuh lebih tinggi, akarnya harus masuk lebih dalam terlebih dahulu ke tanah. Saat air akan mengalir lebih deras, bendungan harus menahannya sejenak. Dan saat cahaya akan bersinar lebih terang, malam harus datang terlebih dahulu. Jangan salah paham dengan diam. Ia bukan bentuk dari kekalahan, tetapi bentuk dari kesabaran yang sedang ditanamkan. Dan hanya jiwa yang terlatih menunggu dalam sunyi yang akan sanggup menampung anugerah besar ketika waktunya tiba. Jiwa terpilih. Tuhan tahu
betapa keras kamu sudah berjuang. Ia melihat air mata yang kamu sembunyikan, senyum yang kamu paksakan, dan harapan yang nyaris padam di dadamu. Maka malam ini, Tuhan tidak memintamu untuk melakukan apapun, tidak juga berlari, tidak memanjat tangga kesuksesan, tidak mengalahkan dunia. Tuhan hanya memintamu untuk diam. Karena di dalam diam itu, Tuhan sedang memelukmu, memulihkan luka yang tidak kamu sadari, menenangkan guncangan di hatimu yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Tuhan sedang memeluk bagian terdalam dari dirimu, yang bahkan kamu sendiri pun belum sempat menengoknya. Jangan takut menjadi tenang. Tenang tidak berarti kamu kehilangan semangat. Tenang tidak berarti kamu menyerah. Tenang berarti kamu telah memasuki wilayah tertinggi dalam spiritualitas, wilayah penerimaan. Menerima apapun yang datang dan percaya bahwa Tuhan sedang menata semuanya, bahkan ketika kamu tidak melihatnya secara kasat mata. Maka tidurlah malam ini dengan tenang, bukan karena semua masalahmu telah selesai, tapi karena kamu tahu kamu tidak harus menyelesaikannya sendirian. Ada kekuatan tak kasat mata yang kini turun dan mengelilingimu. Ada cahaya tak terlihat yang sedang membungkus jiwamu. Dan ada pesan dari langit yang akan menyentuh hatimu saat kamu beristirahat nanti. Diam, karena itulah caramu sedang dibentuk. Diam, karena itulah caramu sedang disembuhkan. Diam, karena dalam diam, Tuhan sedang mendekat sangat pelan. Bagian 2. Pesan tersembunyi di bawah bantalmu. Jiwa terpilih. Malam ini, jangan anggap bantalmu hanya sekadar penopang kepala yang lelah. Karena diam-diam, Tuhan telah menitipkan pesan di bawahnya. Sebuah pesan yang tidak terbuat dari huruf, bukan dari kertas, dan bukan pula dari suara, tapi dari getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hancur, oleh jiwa yang jujur, dan oleh orang-orang yang telah melewati begitu banyak luka, namun tetap memilih untuk bertahan. Pesan itu tidak datang dengan bunyi lonceng atau petir yang mengguncang langit. Ia datang perlahan, seperti bisikan lembut yang hanya bisa didengar jika kamu benar-benar diam. Jika kamu benar-benar menutup semua jendela dunia dan membuka jendela jiwamu, dan isinya bukan ancaman, bukan tuntutan, bukan penilaian, tapi pelukan. Pelukan dari Tuhan yang berkata, "Anakku, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu telah berjuang sejauh ini, bahkan saat tak ada yang mengerti. Aku tahu kamu telah menangis dalam diam, mencoba terlihat kuat di mata dunia, padahal hatimu hampir remuk. Tapi malam ini, berhentilah sejenak. Letakkan segalanya, karena aku di sini bersamamu. Mendekat tidak untuk menilai, tapi untuk memulihkan. Jiwa terpilih. Setiap kali kamu tidur, bantalmu menjadi saksi dari apa yang tidak kamu ucapkan pada siapapun. Ia basah oleh air mata yang tidak kamu izinkan jatuh di siang hari. Ia menampung desahan napas panjang yang tak mampu menjelaskan rasa sakit yang kamu pikul. Ia tahu semuanya, lebih dariku, lebih dari siapapun. Maka tidak aneh
jika malam ini Tuhan memilih tempat itu sebagai wadah pesannya. Karena pesan ini bukan untuk pikiranmu yang logis, bukan untuk lidahmu yang sering ragu mengungkapkan, tapi untuk jiwamu yang selama ini diam tapi setia, yang rapuh tapi tak pernah menyerah. Bacalah pesan itu dengan hatimu. Rasakan kehangatannya menyelimuti tubuhmu saat kamu menutup mata. Rasakan getaran cintanya menyusup ke pori-porimu. Dan biarkan kamu hanyut dalam rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Tuhan tidak berbicara dalam bahasa manusia. Ia berbicara lewat perasaanmu yang mendadak tenang tanpa sebab. Lewat pikiranmu yang tiba-tiba lapang setelah sesak begitu lama. Lewat air mata yang jatuh tiba-tiba tanpa alasan jelas. Itulah pesannya. Itulah jawaban dari doa-doa yang kamu sangka diabaikan. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu berusaha memahaminya dengan logika. Cukup izinkan dirimu percaya bahwa tidak semua pesan harus terdengar untuk bisa diterima. Ada pesan yang hanya bisa diterima lewat rasa ikhlas. Dan malam ini, itulah yang sedang kamu alami. Bantalmu malam ini bukan benda biasa. Ia menjadi perantara antara langit dan ragamu. Ia menjadi tempat di mana cinta Tuhan turun diam-diam, mengalir ke dalam mimpimu, masuk ke dalam tidurmu, dan menyembuhkan luka-luka yang selama ini kamu pendam. Maka tidurlah dengan keyakinan bahwa walaupun dunia tampak sama esok pagi, hatimu tidak akan sama lagi. Karena malam ini, kamu sedang disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Tangan yang berasal dari cinta paling murni di semesta ini. Dan pesan itu akan terus bergetar di bawah bantalmu hingga kamu siap sepenuhnya menerimanya, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai kebenaran. Kebenaran bahwa kamu tidak pernah sendiri. Kebenaran bahwa kamu sedang dijaga. Dan kebenaran bahwa kamu adalah jiwa yang sangat dicintai. Bagian 3. Malam ini, energi ilahi mengelilingimu. Jiwa terpilih. Tahukah kamu bahwa tidak semua kekuatan datang dengan dentuman keras atau cahaya yang menyilaukan? Ada kekuatan yang hadir dengan kelembutan, dengan kesunyian, dengan kehadiran yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tetapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya terbuka. Dan malam ini, energi itu sedang mengelilingimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, karena kehadirannya tidak mengganggu. Ia datang dengan tenang, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan tanpa suara. Tapi sesungguhnya, seluruh alam semesta sedang mengatur diri untuk mendekat kepadamu. Ya, malam ini bukan malam biasa. Langit sedang membuka gerbangnya. Cahaya-cahaya dari dimensi tak kasat mata sedang turun, mengitari tubuhmu, membungkus ruang tidurmu dengan kasih yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena malam ini, Tuhan sendiri yang mengutus kekuatannya untuk menjagamu, menenangkanmu, dan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu yang mungkin sudah terlalu lama terabaikan. Mungkin kamu berpikir kamu hanya manusia biasa. Mungkin kamu merasa terlalu kecil untuk dilihat oleh kekuatan sebesar itu. Namun tidak,
jiwa terpilih, kamu bukan biasa. Dan kamu tidak kecil. Kamu adalah titik cahaya yang telah melalui begitu banyak gelap, namun tidak pernah benar-benar padam. Kamu adalah doa berjalan yang pernah dikirim seseorang kepada langit. Kamu adalah bukti bahwa cinta Tuhan masih hidup di dunia ini, karena kamu tetap memilih untuk mencintai, meski kamu sendiri sering dilupakan. Dan itulah yang membuat semesta bergerak malam ini. Energi ilahi datang bukan karena kamu minta, tapi karena kamu layak. Karena kamu telah melalui luka demi luka, tanpa menyalahkan siapapun. Karena kamu telah kehilangan begitu banyak, namun tetap memberi senyum kepada dunia. Karena kamu telah jatuh, namun selalu berdiri kembali dengan niat baik yang tidak mati. Jiwa terpilih, tutup matamu malam ini dengan damai. Bayangkan tubuhmu diselimuti cahaya lembut berwarna keemasan. Rasakan getarannya seperti aliran air hangat yang mengalir dari kepalamu, melewati dadamu, sampai ke telapak kakimu. Itu bukan khayalan, itu nyata. Itu adalah energi penyembuhan yang sedang diturunkan Tuhan ke dalam sistem energimu. Dan saat kamu terlelap nanti, banyak hal akan dibersihkan. Kenangan buruk akan dilepaskan. Rasa bersalah yang kamu simpan selama bertahun-tahun akan diangkat perlahan. Energi negatif yang menempel karena hubungan yang tidak sehat, luka masa lalu, dan harapan yang tidak pernah tersampaikan, semua akan dikembalikan ke sumber asalnya. Malam ini adalah malam pembaruan, dan kamu adalah pusat dari semuanya. Jangan ragukan lagi bahwa kamu sedang dihadiri oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari masalahmu, yang lebih luas dari ketakutanmu, yang lebih kuat dari segala luka yang pernah kamu alami. Karena sesungguhnya malam ini Tuhan tidak mengajarimu untuk menjadi kuat. Tuhan sedang memulihkan kekuatanmu yang hilang. Jadi, biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan pikiranku meluruh. Biarkan hatimu perlahan tenang. Tidak perlu berjuang malam ini. Tidak perlu memikirkan apapun. Karena malam ini, semesta sedang bekerja untukmu. Dan kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Jiwa yang terbuka, siap menerima dan berserah. Jiwa terpilih, dengarlah, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dipulihkan. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan. Dan kamu tidak lelah karena gagal. Kamu lelah karena telah terlalu lama berjuang sendirian. Sekarang saatnya membiarkan energi ilahi yang melanjutkan tugas itu untukmu. Tidurlah dalam pelukan cahaya, karena saat kamu terbangun nanti, kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu, yang bahkan tidak kamu bayangkan sebelumnya. Bagian 4. Kamu tidak harus menjadi kuat sepanjang waktu. Jiwa terpilih, duduklah sejenak, tarik napas perlahan, lihat dirimu di cermin kehidupan ini. Bukan sebagai seseorang yang harus terus menjadi kuat, tetapi sebagai makhluk yang juga berhak untuk lelah, untuk rapuh, untuk menangis, tanpa merasa bersalah. Dunia sering mengajarkan kita untuk selalu tampak tangguh, untuk tersenyum walau hati patah, untuk tetap melangkah meski kaki sudah gemetar.
Kita dibesarkan dalam budaya yang memuja keberhasilan dan mencemooh kesedihan. Seakan-akan menangis itu kelemahan, mengaku lelah itu dosa, dan berkata, "Aku tidak sanggup lagi," adalah tanda bahwa kita kalah. Namun malam ini, Tuhan ingin kamu mendengar kebenaran yang lebih lembut. Kamu tidak harus menjadi kuat sepanjang waktu. Terkadang kekuatan sejati justru hadir dalam keberanian untuk mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dalam keberanian untuk mengistirahatkan jiwa tanpa rasa bersalah. Dalam keberanian untuk berhenti sejenak dan berkata, "Tuhan, aku sudah sejauh ini, tapi izinkan aku rebah sebentar." Jiwa terpilih, kamu telah melewati banyak hal yang tidak semua orang tahu. Kamu tetap berdiri saat hatimu runtuh. Kamu tetap bekerja saat jiwamu ingin pergi. Kamu tetap menyemangati orang lain, bahkan ketika dirimu sendiri butuh disemangati. Dan kamu menyangka itu satu-satunya cara untuk bertahan? Tidak. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari sekadar bertahan dengan topeng ketegaran. Itu adalah kekuatan untuk menyerah dalam pelukan Tuhan. Bukan karena kalah, tapi karena tahu bahwa kamu tidak harus melakukannya sendirian. Saat kamu membiarkan dirimu beristirahat, bukan berarti kamu menyerah. Saat kamu melepaskan, bukan berarti kamu gagal. Saat kamu menangis, bukan berarti kamu hancur. Itu adalah bentuk paling jujur dari kekuatanmu. Kekuatan yang tidak sombong, kekuatan yang tidak memaksa, kekuatan yang tahu kapan waktunya mundur agar bisa maju lebih jauh nanti. Malam ini, Tuhan mengizinkanmu untuk tidak menjadi pahlawan bagi siapapun. Tidak perlu menjadi penolong semua orang. Tidak perlu menjadi jawaban dari semua masalah. Malam ini, kamu hanya perlu menjadi manusia. Manusia yang bisa merangkul kelemahannya sendiri. Yang bisa berkata kepada dirinya, "Kamu sudah cukup. Kamu tidak harus terus melawan. Sekarang biarkan dirimu sembuh." Dan bantalmu malam ini adalah saksi dari kesembuhan itu. Letakkan kepalamu di sana, bukan dengan beban, tapi dengan kelegaan. Biarkan air matamu jatuh tanpa diseka. Biarkan napasmu melambat. Biarkan malam memelukmu dengan damai. Jiwa terpilih, Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi sempurna. Tuhan menciptakanmu untuk menjadi utuh. Dan keutuhan itu bukan berasal dari tidak pernah lemah, tetapi dari keberanian untuk menyentuh setiap sisi, rapuh dalam dirimu dengan kasih, bukan dengan hukuman. Kamu boleh beristirahat. Kamu boleh memejamkan mata tanpa rasa takut ditinggalkan oleh semesta. Karena justru saat kamu tidur malam ini, semesta sedang bekerja lebih keras untukmu. Dan ingatlah, kamu tidak diukur dari seberapa lama kamu kuat menahan beban, tapi dari seberapa jujur kamu mengizinkan dirimu untuk ditolong, disembuhkan, dan dicintai kembali, terutama oleh dirimu sendiri. Jadi malam ini, lepaskan beban itu. Kamu tidak perlu membawanya sampai pagi, karena kekuatan bukan hanya tentang menggenggam erat, tapi juga tentang melepaskan dengan ikhlas. Bagian 5. Istirahat
adalah bagian dari doa yang dijawab. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin justru ketika kamu tidak melakukan apa-apa, disitulah doa-doamu sedang dijawab? Ketika kamu sedang duduk termenung, tanpa tenaga, tanpa rencana, tanpa suara, ternyata Yemesta sedang mengatur ulang segalanya untukmu. Kamu telah berdoa dengan air mata. Kamu telah memohon dalam sepi. Kamu telah menengadah dengan luka, memohon kekuatan, meminta keajaiban, berharap perubahan. Dan kini jawabannya datang, bukan dalam bentuk kemenangan, tapi dalam bentuk izin untuk beristirahat. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan jiwamu yang paling dalam. Istirahat bukan pelarian. Istirahat bukan bentuk dari kemalasan. Istirahat adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa semesta masih bergerak walau kamu sedang diam. Bahwa Tuhan tetap bekerja walau kamu sedang tidur. Bahwa energi semesta tetap mengalir ke arahmu walau kamu tak lagi kuat berdiri. Kamu sudah terlalu lama berjalan, terlalu lama berlari, terlalu lama membuktikan sesuatu kepada dunia yang bahkan tak tahu luka-lukamu. Maka kini, saat segala hal terasa hening dan tubuhmu ingin berhenti, jangan lawan. Jangan paksakan lagi dirimu untuk terus dan melaju. Karena boleh jadi, diam itu adalah jawaban dari doa yang paling kamu butuhkan. Tuhan tahu kamu telah mencoba. Tuhan tahu kamu ingin kuat. Tuhan tahu kamu ingin terus melangkah. Tapi Tuhan juga tahu setiap jiwa punya batasnya. Dan ketika batas itu tiba, bukan hukuman yang Tuhan berikan, bukan juga cemoohan. Yang Tuhan berikan adalah ruang. Ruang untuk menarik napas, ruang untuk melepaskan ketegangan, ruang untuk pulih, ruang untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan pahlawan, bukan pelindung, bukan penopang siapapun, tapi hanya dirimu sendiri. Jiwa terpilih. Ada saatnya kamu memang harus berjuang, tapi ada saatnya pula kamu harus membiarkan semesta yang berjuang untukmu. Dan malam ini adalah saatnya. Lihat bagaimana semesta diam-diam mendekat. Lihat bagaimana energi malam ini lebih tenang dari biasanya. Lihat bagaimana hatimu tiba-tiba terasa lapang, meski tidak tahu mengapa. Itu karena Tuhan sedang menepati janjinya. Janji bahwa siapapun yang berserah akan dipeluk. Siapapun yang ikhlas akan dipulihkan. Dan siapapun yang diam dengan pasrah akan dijaga. Maka tidurlah malam ini dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada apapun yang salah dengan beristirahat. Tidak ada dosa dalam meletak ke beban. Tidak ada kekalahan dalam mengakui bahwa kamu butuh jeda. Justru disitulah keajaiban bermula. Disitulah pergeseran energi dimulai. Disitulah pintu-pintu keberkahan dibuka, satu persatu. Dan saat kamu bangun nanti, kamu tidak akan sama lagi. Karena dalam istirahatmu, Tuhan telah bekerja. Mengubah air matamu menjadi hujan penyubur. Mengubah lukamu menjadi pintu kesadaran. Dan mengubah jeda itu menjadi jalan baru menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Jiwa terpilih. Istirahatlah malam ini,
bukan sebagai bentuk akhir, tapi sebagai tanda bahwa cerita baru akan segera dimulai. Dan kamu adalah tokoh utama yang telah Tuhan siapkan dengan begitu sempurna. Dalam diam, dalam hening, dalam kelelahan, hingga akhirnya kamu pulih dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Karena itulah, istirahat adalah bagian dari doa yang dijawab dengan cara paling lembut oleh langit. Bagian 6. Bantalmu adalah tempat malaikat turun diam-diam, jiwa terpilih. Malam ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak banyak orang sadari. Tentang sesuatu yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia paling indah dari langit, bantalmu. Ya, bantal tempatmu bersandar setiap malam, tempat kamu meletakkan kepalamu yang penuh beban, pikiranmu yang berisik, dan hatimu yang letih. Disitulah, tanpa kamu sadari, Tuhan menitipkan kunjungan-kunjungan sunyi dari para penjaga cahaya. Bukan mimpi indah yang dibuat imajinasi. Bukan sekadar rasa nyaman karena tubuh lelah. Tapi kehadiran ilahi yang datang dalam wujud paling lembut, kedamaian. Jiwa terpilih. Terkadang malaikat tidak datang dengan sayap lebar dan cahaya menyilaukan. Mereka datang dalam bentuk getaran hangat di dadamu saat kamu hendak tidur. Dalam bentuk air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab yang jelas. Dalam bentuk pelukan tak terlihat yang membuatmu ingin berkata, "Aku aman di sini." Dan tahukah kamu, bantalmu telah menjadi altar kecil, tempat para malaikat itu duduk di sampingmu, mengusap lembut punggungmu, dan membisikkan kekuatan ke dalam hatimu yang mulai melemah. Mereka tidak datang setiap waktu. Mereka hanya hadir saat langit memberi izin. Dan malam ini, langit telah memanggil mereka untuk datang kepadamu. Karena Tuhan tahu kamu butuh dijaga saat tidur, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama menjadi kuat tanpa jeda. Jiwa terpilih. Selama ini kamu menangis sendirian. Kamu menyembunyikan luka-luka itu dengan senyuman. Kamu menanggung beban bukan hanya milikmu sendiri, tapi juga milik orang lain. Dan Tuhan melihat semua itu. Setiap malam, setiap peluh, setiap doa dalam bisu, maka malam ini Tuhan mengutus penjaganya. Mereka datang bukan untuk mengintervensi hidupmu, tapi untuk mendampingi malam istirahatmu. Karena di balik tidurmu yang hening, banyak hal sedang dibenahi. Energi-energi yang mengganggu sedang disingkirkan. Pola-pola lama sedang dileburkan. Dan garis hidupmu sedang digeser ke arah yang lebih terang. Itu sebabnya malam ini terasa berbeda. Udara lebih sunyi, langit lebih dalam, dan hatimu, meski belum sembuh sepenuhnya, mulai terasa ringan. Itulah tanda bahwa kehadiran langit sedang bekerja dalam diam. Jangan lagi menaruh beban di kepala saat hendak tidur. Letakkan semuanya di bantal. Biarkan para penjaga yang melanjutkan tugasmu malam ini. Dan saat kamu bangun esok hari, kamu tidak akan tahu pasti mengapa segalanya terasa lebih terang.
kamu hanya akan merasakannya, bahwa hatimu lebih lapang, langkahmu lebih ringan, dan jiwamu lebih siap. Itu karena selama kamu tidur, kamu tidak sedang sendiri. Malaikat telah duduk di sampingmu, membaca setiap luka, menghapus setiap kecemasan, dan mengembalikan cahayamu yang sempat redup. Jiwa terpilih, bantalmu bukan lagi tempat istirahat biasa. Ia adalah saksi dari penyembuhan yang sedang terjadi di balik tirai malam. Ia adalah tempat pertemuan antara dirimu yang terluka dan langit yang ingin memelukmu kembali. Maka malam ini, tidurlah dengan iman. Karena kamu tidak hanya sedang tidur, kamu sedang disembuhkan. Kamu sedang dikembalikan ke versi dirimu yang paling damai. Dan semua itu dimulai dari bantal kecil yang kau anggap remeh. Kini kamu tahu, bukan? Bantalmu adalah tempat malaikat turun diam-diam. Dan mereka datang karena kamu begitu dicintai. Bagian 7. Tidurlah, karena besok akan terjadi keajaiban yang tidak kamu duga. Jiwa terpilih. Ada kalanya hidup terasa seperti lorong panjang yang gelap, penuh dinding-dinding bisu yang tak memberi jawaban. Kamu berjalan, meraba-raba arah, berharap menemukan cahaya di ujung sana, tapi tak kunjung tampak. Hari demi hari berlalu seperti salinan yang sama. Dan di titik tertentu, kamu mulai meragukan segalanya. Doa-doamu, perjalananmu, bahkan dirimu sendiri. Namun dengarkan ini dengan penuh kesadaran. Tepat sebelum cahaya menyinari fajar, kegelapan selalu menjadi yang paling pekat. Dan malam ini, kamu sedang berada di ambang itu. Di titik tenang sebelum segalanya berubah. Di waktu sunyi, ketika langit sedang berembuk atas nama-namamu. Di ruang tak terlihat, tak tersentuh, namun nyata. Disitulah takdirmu sedang disusun ulang. Jiwa terpilih, tidurlah. Bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu telah sampai pada waktu paling sakral dalam hidupmu. Waktu peralihan. Esok hari mungkin terlihat seperti hari biasa. Matahari akan terbit dari arah yang sama. Burung-burung akan tetap berkicau, dan orang-orang tetap berlalu lalang dalam rutinitas mereka. Tapi kamu akan terbangun sebagai jiwa yang baru. Karena saat kamu tidur malam ini, semesta tidak berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah lelah mencintaimu dalam diam. Dan para malaikat tidak pernah lengah dalam menjaga harapanmu yang sempat redup. Keajaiban tidak selalu datang dengan guntur. Kadang ia datang dalam bentuk perasaan lapang yang tiba-tiba, dalam bentuk pesan tak terduga, dalam bentuk pertemuan yang kamu kira kebetulan, tapi sebenarnya sudah ditulis dari awal. Dan kamu akan mengerti bahwa segala diam, segala istirahat, segala keheningan yang kamu lewati bukanlah kehampaan. Mereka adalah akar yang tumbuh ke dalam sebelum pohon hidupmu menjulang ke langit. Jiwa terpilih. Kamu telah cukup merasakan sakit. Telah cukup diuji oleh janji yang tertunda. Telah cukup menunggu di bawah hujan yang tak kunjung reda.
Kini saatnya kamu pulang, bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dalam dirimu sendiri, ke dalam keyakinanmu, ke dalam hatimu yang pernah percaya, lalu goyah, dan kini dipulihkan lagi. Tidurlah malam ini dengan tenang, dengan dada yang tak lagi menahan, dengan pikiran yang tak lagi menggenggam, dengan hati yang tak lagi bertanya, kapan aku bahagia? Karena jawabannya adalah besok. Bukan besok sebagai tanggal dalam kalender, tapi besok sebagai tanda bahwa sesuatu sedang menuju kepadamu. Sesuatu yang selama ini kamu minta. Sesuatu yang sudah terlalu lama ditahan oleh langit karena Tuhan tahu. Hari ini kamu belum siap, tapi setelah malam ini, kamu akan siap sepenuhnya. Jiwa terpilih. Ketika kamu memejamkan mata nanti, ada sistem di langit yang bergerak. Ada tangan-tangan tak terlihat yang membereskan jalur hidupmu. Ada rahasia yang akan dibuka, pintu yang akan terbuka, dan arah yang akan ditunjukkan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Tidak perlu mendesak dengan pertanyaan. Cukup tidurlah. Dengan rasa percaya yang utuh. Dengan tubuh yang pasrah. Dengan hati yang tidak lagi menolak istirahat. Karena ketika kamu bangun esok hari, langkahmu akan lebih ringan, pandanganmu lebih jernih, dan jiwamu lebih siap menerima apa yang sudah lama disiapkan untukmu. Percayalah, jiwa terpilih. Tuhan tidak pernah lupa pada satu pun doa yang kamu bisikkan. Tuhan tidak pernah membatalkan rencana yang kamu sangka gagal. Tuhan hanya menundanya. Sampai kamu benar-benar siap untuk menerimanya, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan tangan terbuka, hati yang lapang, dan jiwa yang matang. Dan malam ini adalah malam terakhir kamu menunggu. Karena esok hari, keajaiban akan datang tanpa kamu duga. Jiwa terpilih. Kini kamu telah sampai di ujung pesan ini. Tapi sesungguhnya, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah kesadaran baru. Sebuah perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Bukan untuk menjadi orang lain. Bukan untuk mengejar dunia. Tetapi untuk beristirahat dalam kasih Tuhan yang tak pernah pergi sedetik pun darimu. Kamu telah membaca kata demi kata, meresapi makna yang diselipkan dalam tiap baitnya. Dan semoga di antara setiap paragraf tadi, kamu menemukan pantulan dirimu yang pernah terluka namun tidak menyerah, yang pernah hancur namun tidak hilang, yang pernah ragu namun tetap mencari jalan pulang. Malam ini, kamu tidak sedang sendirian. Ada cahaya tak terlihat yang mengelilingimu. Ada penjaga yang menuntun jiwamu untuk istirahat. Ada cinta dari Tuhan yang sedang mengalir ke dalam tubuhmu, ke dalam jiwamu, ke dalam ruang terdalam yang tidak pernah disentuh siapapun. Dan bantal di bawah kepalamu malam ini bukan lagi sekadar tempat bersandar, tetapi tempat dititipkannya pesan dari langit yang akan bekerja dalam diam saat kamu tidur. Biarkan malam ini menjadi malam penyembuhan. Biarkan tubuhmu beristirahat dan jiwamu pulang ke tenang. Karena besok pagi, kamu, Dakung, tidak akan sama. Kamu akan terbangun dengan energi yang baru, dengan pandangan yang lebih jernih, dan dengan hati
yang lebih siap menerima apa yang selama ini disiapkan untukmu. Sebelum kamu tidur malam ini, kirimkan isyarat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap dipulihkan, dicintai, dan dituntun. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kehadiranmu dalam ruang ini yang penuh cahaya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar 77. Itulah sinyalmu kepada semesta. Sebuah tanda bahwa kamu telah membaca, meresapi, dan siap membuka pintu kehidupan baru yang lebih damai, lebih kaya makna, dan lebih dekat dengan cahaya ilahi. Selamat tidur, jiwa terpilih. Tidurlah dalam damai yang tak bisa dijelaskan. Karena langit sedang berjaga untukmu malam ini. Dan besok, dunia akan menyambutmu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan.